Merangkul Tuhan dalam perspektif yang benar tampak seperti eksplorasi analitis yang fantastis dalam teologi. Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Apa nilai jual utama dari buku ini? Buku ini mengguncang fondasi kemanusiaan kita yang beradab historis keberagamaan kita sampai ke intinya. Itu menuntun kita untuk menemukan identitas sejati kita di dalam Tuhan. Itu menunjukkan hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dan Tuhan, membuka mata kita tentang dunia yang akan datang dan nasib akhir umat manusia yang telah ditentukan sebelumnya dalam rencana Tuhan. Pengetahuan tanpa pencerahan dari Tuhan bukanlah kebenaran. Iman tanpa pemahaman tentang iman adalah pekerjaan iman yang belum selesai. Kristus datang dari surga ke bumi untuk mengungkapkan identitas yang benar, sifat ilahi yang asli dan tujuan akhir manusia yang telah ditentukan sebelumnya. Kristus adalah anak Allah, demikian juga manusia. Roh manusia lahir dari Tuhan. Kristus lahir dari rahim perawan Maria. Itu adalah pekerjaan roh, bukan pekerjaan daging. Sunat berarti penyaliban sifat dosa daging di atas kayu salib di bawah hukum Allah yang sempurna. Abraham disebut bapa orang-orang benar karena ia berjalan dengan iman, dan bukan dengan melihat dengan mata jasmani di dunia fisik. Iman adalah bentuk masa kini dari nubuat masa depan. Ishak lahir dari rahim yang mandul. Tidak ada perbedaan antara Ishak dan Ismail. Keduanya adalah anak-anak Tuhan di alam spiritual. Tuhan tidak memisahkan mereka, tapi manusia. Pertobatan datang ketika ada kesadaran diri dan orang menyadari identitas dirinya yang sebenarnya sebagai anak Allah. Firman Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya termasuk manusia. Firman Tuhan tertanam di dalam hati setiap orang karenanya setiap orang memiliki iman dengan ukuran tertentu. Ketika iman diaktifkan di dalam firman Tuhan, seseorang dilahirkan kembali sebagai anak Tuhan yang benar dan dia mewarisi kerajaannya. Itulah tanda kebenaran. Kristus datang ke dunia sebagai anak manusia. Tubuh jasmaninya yang rusak dan fana disalibkan di atas kayu salib. Dan dia dibangkitkan dalam tubuh surgawinya yang mulia dan abadi sebagai anak Allah. Yang pertama datang daging, kemudian datang roh. Yang pertama datang adalah hukum Taurat melalui Musa, kemudian datang Kristus. Hukum Taurat mematikan daging dan manusia dilahirkan kembali dalam kebangkitan sebagai anak Bapa surgawi. Bukankah kitab suci mengatakan, yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Firman Tuhan akan menyembuhkan dan membangkitkan setiap orang untuk dilahirkan kembali dalam kebangkitan. Bukankah ini iman yang sama yang diteguhkan oleh orang-orang kudus di seluruh Injil yang menjelaskan keabadian dan kebenaran dalam kerajaannya? Manusia telah dibaptis dengan iman melalui kasih karunia Allah sampai penyaliban dan kebangkitan Kristus. Bukankah kitab suci mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan, kami telah sembuh. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang indah. Semua orang akan dilahirkan untuk hidup kembali di dalam Kristus dan melalui Kristus. Semua kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Allah Bapa surgawi kita. Amin. Apa yang menginspirasi Anda saat menulis merangkul Tuhan? Saya datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Tidak ada yang bisa saya bawa ketika saya meninggalkan dunia ini kecuali firman Tuhan. Oleh karena itu, saya rindu meninggalkan kebenaran dan kasih karunia Allah yang mulia ini, sebagaimana dinyatakan dan diungkapkan melalui firman-Nya kepada Anda, dunia. Kepada siapa buku ini akan paling bermanfaat dan mengapa? Buku ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas terlepas dari apakah seseorang itu Kristen, Muslim, Yahudi, Buddha, Hindu, ateis dan lain-lain. Kitab suci adalah untuk kita semua. Terang Injil tidak memisah-misahkan kita. Injil membuat kita harmonis. Semua umat manusia menjadi damai dan membawa kita pada keyakinan bahwa setiap makhluk hidup sepanjang sejarah manusia adalah anak dari Tuhan kita yang berdaulat. Maha kuasa dan maha tahu doa dan puasa menyatukan diri kita dengan Tuhan sehingga kuasa kehidupan dan kesalehan dapat ditarik keluar dari dalam diri kita melalui firman Tuhan dan dimanifestasikan di alam fisik untuk kemuliaan dan kebenaran kerajaan-Nya.
Apa yang akan pembaca dapatkan dari buku ini? Identitas yang benar, kodrat ilahi yang asli, dan tujuan akhir manusia yang telah ditentukan sebelumnya. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk dicobai iblis agar jatuh ke dalam dosa dan selanjutnya dibuang ke dalam lautan api, neraka yang kekal. Firman Tuhan yang tertanam di hati setiap manusia tidak untuk tinggal di neraka. Firman Tuhan tinggal di surga. Bukankah kitab suci mengutip apa yang Kristus katakan, "Koplah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Demikian juga untuk keturunan Ishak dan Ismail. Dan bukankah kitab suci mengatakan, Kristus adalah segalanya, dan di dalam semua. Apa yang ingin saya capai dengan menerbitkan buku? Apa yang mendorong saya? Sebuah kata dapat mengubah pikiran. Sebuah kalimat dapat mengubah hidup, dan sebuah buku dapat mengubah dunia. Seluruh umat manusia harus mengubah perspektif mereka cara kita berpikir. Tuhan tidak menciptakan manusia dan seluruh dunia untuk berakhir di penghakiman abadi. Keselamatan umat manusia tidak terikat waktu. Itu kekal karena Bapa Surgawi kita adalah Allah yang kekal. Tuhan kita hidup selama-lamanya, demikian juga rohmu yang lahir dari Tuhan. Apakah ada sesuatu yang menonjol sebagai tantangan khusus ketika menulis merangkul Tuhan? Saya tidak dapat mengingat secara khusus. Saya hanya mengalir bersama roh ketika tangan Tuhan membimbing saya dalam menulis dan menyelesaikan buku ini. Bahkan kitab Wahyu dalam kitab suci yang dianggap menantang karena tulisan metaforisnya ditangani dengan cukup banyak pencerahan, menurut saya, melalui kasih karunia Tuhan. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menulis merangkul Tuhan? Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda? Butuh waktu sekitar sedikit lebih dari 1 tahun. Saya adalah orang yang cukup puas hati. Selalu merasa bersyukur dan diberkati untuk semua hal yang telah Tuhan berikan kepada saya, pekerjaan saya, keluarga, teman, sumber daya, dan hikmat, serta pewahyuan dalam firman-Nya. Di mana pembaca dapat mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan Anda. Saya tidak memiliki blog pribadi saat ini. Saya masih menjadi penulis paruh waktu. Saya seorang akuntan profesional melalui pendidikan dan pelatihan. Anda dapat menemukan profil saya di Amazon, KDP, dan Goodreads atau bahkan LinkedIn.